selamat pagi untuk adik-adik sekalian. Untuk hari ini saya akan coba membahas tentang hukum Newton dengan berbagai macam jenis karakter soalnya dengan kombinasi di gerak GLB ataupun GLBB. Untuk yang pertama, di sini misalkan ada contoh nomor 1 atau yang soal pertama. Misalkan di sini ada contoh sebuah balok, ya, langsung diberikan gaya, misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini. Ini F1, ini F2, ya. Terus di sini misalkan ada lagi F3. Nah, yang ditanyakan adalah berapa gaya di F3-nya. Misalkan ini F1-nya 10 Newton, terus F2-nya misalkan 20 Newton. Nah, untuk menjawab F3-nya bagaimana? Berarti di sini kita menggunakan rumus gaya sigma F atau jumlah gaya. Nah, dilihatnya itu dari mana arahnya, nilai positif dan negatif. Dilihatnya dari kepala. Contoh misalkan di sini adalah F1. F1 kepalanya adalah di arah kiri, ya. Melihatnya adalah posisi kepala, arah. Kepalanya arahnya kiri, maka nilainya negatif. Berarti ditulis min F1. Ya. Terus F2-nya bagaimana? F2-nya di sini kepalanya arahnya kemana? Ke kanan. Maka F2-nya bernilai positif, F2. Terus F3-nya kemana? F3-nya berarti kepalanya arahnya kemana kita? Arahnya ke kanan, ya. Maka ditambah F3. Bisa dipahami? Nah, yang ditanyakan F3, maka sigma F-nya itu sama dengan berapa? Berarti kita anggap 0 terlebih dahulu. Berarti tinggal kita tulis F1-nya min 10 plus, ya, F2-nya 20 plus F3. Bisa dipahami? Nah, maka di sini min 10 plus 20 berapa? Maka 0 sama dengan 10 plus F3. Maka F3-nya nilainya berapa? Berarti nilainya di sini adalah 10 Newton dari sini. Bisa dipahami, ya? Atau bisa langsung seperti ini. Cara kedua, berarti F3 itu sama dengan min F1 plus F2. Seperti ini. Berarti tinggal kalian masukkan min F1-nya min 10 plus 20. Maka nilainya 10 Newton. Hutang 10 bayar 20, sisanya 10. Bisa dipahami? Oke, good. Kita masuk ke soal berikutnya. Oke, contoh berikutnya di sini misalkan ada sebuah balok masanya 2 kilo, ya, didorong dengan kecepatannya adalah 10, waktunya adalah 2 detik, ya. Didorong dalam waktu 2 detik dengan kecepatannya adalah 10 meter per second. Yang ditanyakan berapa gaya dorongnya. Di sini kita menggunakan hukum Newton. Kenapa kita menggunakan hukum Newton? Karena benda tersebut memiliki kecepatan, sehingga benda tersebut bergerak dan juga memiliki percepatan. Nah, di sini menggunakan F sama dengan M kali A. Kita buat segitiga bantu, berarti M sama A berarti kanan kiri, A. F-nya itu di atas. Jika ditanyakan F, maka M kali A. Jika ditanyakan M, maka F dibagi dengan A. Nah, A-nya itu kita menggunakan persamaan GLBB, yaitu delta V per delta T. Sehingga di sini nanti ada nilai percepatan. Percepatannya kita cari dulu. Berarti di sini nilai percepatannya A sama dengan delta V per delta T itu sama dengan 10 dibagi 2, nilainya 5 meter per second kuadrat. Nah, di sini tinggal kamu kalikan saja. Masanya 2,
dikali percepatannya berapa? 5. Maka ketemunya 10 Newton. Oke, itu kombinasi yaitu hukum Newton 2 dan gerak GLBB. Oke, mudah kan? Oke, next soal berikutnya. Ini soal aplikasi. Kita coba untuk level selanjutnya ke tegangan tali, hubungannya di hukum Newton. Misalkan ini ada sebuah tali yang menggantung, ya. Menggantung. Di sini tegangan tali T1, ini tegangan tali T2. Misalkan ini sudutnya 30 derajat, di sini misalkan 60 derajat. Terus misalkan di sini bendanya 2 kg. Ya, yang ditanyakan berapa tegangan tali di T1 dan T2. Nah, caranya bagaimana? Kita buat simbol dulu. Berarti ini benda, arah gayanya W, gaya beratnya selalu berada di gravitasi menuju ke bawah. Berarti M kali G. Jadi hasilnya 2 dikali 10, nilainya 20 Newton. Nah, di sini ada sudut nanti theta. Jadi theta 1, theta 2, theta 3. Berarti ingat-ingat, kalau ditanyakan tegangan tali bentuknya sumbu segitiga simetri, maka tegangan tali rumusnya itu sama dengan W dikali sin theta. Sedangkan satunya bagaimana? Sama W dikali sin theta. Nah, tinggal kita tetanya yang digunakan T2 itu yang mana? 60 atau 30? Lihat anak panahnya saja. Anak panah menuju ke mana? 30. Maka kita gunakan sin 30. Maka tinggal dimasukkan 20 dikali sin 30 derajat. Ini matematika dasar. Berarti mulai sin 0, sin 90, sin 45, 60, 90 kalian harus hafal. Jika tidak, nanti saya buatkan triknya. Di sini tinggal kalikan dulu aja ya. Berarti 20 kali sin 30 nilainya setengah. Nilai dari sin 30 selalu setengah. Tinggal ini coret bagi 2, ini 1, ini 10. Ketemunya 10 Newton. Nah, untuk triknya bagaimana untuk menghafal sin dan cos pada sudut? Maka di sini kita buat tabel. Ini theta. Pas terlalu kecil ya. Ini misalkan sudut sin, ini sudut cos. Ini misalkan 0 derajat, 45, terus 60, 0, 30, terus maaf ya agak berat-beratan, ini 45, 60 dan 90. Nah, di sini nilainya 0, sin 0 nilainya 0. Terus di sini dikasih setengah, ya. Berarti ini akar 1 ya 0 setengah akar 1. Maksudnya gini, 0 setengah, berarti ini dikasih akar 1. Berarti akar 1 nilainya tetap. Terus ini setengah akar 2. Ini setengah akar 3. Kayak berurutan 1, 2, 3. Ini berarti akar 4. Berarti akar 4, 2 setengah kali 2 nilainya sama dengan 1. Nah, tinggal dibalik satunya di cos. Bagaimana? Satunya ini taruh depan. Terus ini depannya taruh depannya lagi. Setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Maka ini nilainya sin 60 setengah akar 3. Jadi tinggal 20 kali setengah akar 3. Kita tinggal coret. Akar 3 tidak usah dirubah. Maka nilainya 10 akar 3 Newton. Seperti ini ya. Ada semut ternyata. Oke, bisa dipahami ya. Mudah kan? Oke, next soal berikutnya, aplikasi pada timba air.
Contoh ini ada sebuah timba. Ini 2 kilo, ini 5 kilogram. Ya, ada sebuah timba atau timba air 2 kilo 5 kilo, yang ditanyakan berapa tegangan talinya. Tegangan tali. Ya, berarti kalau ini 2 kilo 5 kilo otomatis ini naik, ini turun ya gerakannya, karena ini ada kombinasi. Yang ditanyakan tegangan dan percepatan, berarti percepatannya berapa ketika bergerak. Nah, yang pertama untuk mencari tegangan tali, ini pada posisi katrol tetap, maka rumus triknya bagaimana untuk cari tegangan tali. Saya menggunakan cara cepat. T sama dengan 2 M1 M2 gravitasi dikalikan semua dibagi dengan sigma M, jumlah dari massa. Maka tinggal dimasukkan saja 2 kali 2 kali 5 kali 10 dibagi 2 tambah 5 7. Maka 2 kali 2 4, 4 kali 5 20 kali 10 200, atau 50 kali 4 itu 200 per 7 Newton, atau dibuat pecahan dibuat desimal. Itu ya, itu yang tegangan. Kalau mencari percepatan bagaimana? Kalau mencari percepatan ya berarti caranya berbeda dengan tegangan tali. Nah, di sini kita menggunakan triknya saja. Berarti hampir sama dengan yang hukum Newton kedua. F itu berubah menjadi W, berarti ini delta W per sigma M. Nah, delta W-nya berarti di sini bisa W2 min W1 ya dibagi sigma M. W2 W1 bagaimana? Berarti ini misalkan W2-nya yang paling besar. Berarti ini 5 kilo, berarti gaya berat itu massa kali gravitasi. 5 kali 10 ketemunya 50 Newton. Ini juga sama, gaya beratnya misalkan W-nya W1 dan ini W2, berarti M kali G 2 kali 10 ketemunya 20. Gravitasi selalu 10. Nah, tinggal dimasukkan aja, berarti W2 nya 50 kurangi 20 dibagi 2 tambah 5 7, berarti 30 per 7 meter per sekon kuadrat. Oke, bisa dipahami? Oke, itu contoh dari aplikasi hukum Newton dan katrol tetap. Oke, next. Contoh soal terakhir, misalkan ini ada tegangan tali pada benda yang berjejer. Nah, misalkan ini ada benda 3 balok disusun. Ini biasanya pada gerbong kereta ya, dengan gaya F. Maka misalkan ini M1, M2, M3. Misalkan yang ditanya ini tegangan tali T1, ini tegangan tali T2. Kalau mencari T1 maka T1 sama dengan, karena ditanyakan T1 ya ini, maka kita lihat arah gayanya kan ke kanan, maka otomatis bendanya kan ke kanan. Nah, di sini T1 yang dicari. Rumusnya kalau dicari T1 lihat yang di massa bagian belakangnya. Berarti massa keberapa? M1. Ya, M1 kali gravitasi dibagi jumlah sigma M, berarti M1, M2, M3 jumlah dikali dengan gaya yang ditarik. Nah, sedangkan T2 bagaimana? T2 berarti dicarinya, karena di T2 nya sini maka yang dipakai bukan M3 tapi M1 dan M2 di belakangnya. Berarti M1 ditambah M2 dibagi sigma M kali dikali dengan gaya. Itu ya. Ada ralat sedikit, yang T1 ini tidak menggunakan gravitasi, maaf. Jadi langsung masanya. Jika ditanya T1 maka pakai massa yang belakang. Cari T2 maka pakai massa yang di belakangnya juga. Bisa dipahami ya?
Oke, itu trik terakhir pada benda. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi minggu berikutnya dengan soal-soal yang lumayan agak hot. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu belajar dan raihlah cita-citamu setinggi langit. See you, bye bye next time.